orang yang teriak-teriak, sulit dikendalikan, bahkan mengamuk dan sebagainya, tidak mesti dia karena kesurupan jin atau syaitan. Jadi jangan hanya diruqyah saja tanpa dicari penyebab lainnya kalau tidak sembuh-sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini bisa berjumpa lagi dengan saya dalam channel Makes Mudah atau Materi Kesehatan Mudah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini akan saya sampaikan sharing tentang salah satu gangguan kesehatan, gangguan yang terkait dengan kondisi psikis atau kondisi kejiwaan ataupun kerohanian seorang manusia atau pasien. Seringkali seseorang melihat ada seorang anak atau dewasa, remaja, atau bahkan orang tua yang teriak-teriak, yang dia seperti tidak sadarkan diri dengan pikirannya atau dengan jiwanya, sehingga dia teriak-teriak, meronta-ronta, sulit dikendalikan, ya, bahkan kadang mengamuk ataupun menghancurkan atau merusak benda-benda di sekitarnya. Ini adalah di antara gejala-gejala yang timbul pada seseorang saat dia mengalami gangguan di pikirannya, jiwanya, atau rohaninya. Seringkali orang menganggap ini adalah bagian dari gangguan kesurupan atau gangguan jin. Bisa iya, bisa tidak jawabannya. Jadi orang yang mengalami gangguan seperti itu, teriak-teriak, ngamuk, ataupun sulit dikendalikan, ya, bahkan mungkin menyerang orang-orang di sekitarnya, kadang orang langsung berpikir, wah, ini ada gangguan syaitan atau jin. Lebih-lebih ketika berada di kampung atau di suatu tempat yang jauh dari fasilitas kesehatan, orang arahnya ke situ saja. Maka pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian akan saya sampaikan beberapa hal berdasarkan apa yang saya baca, kemudian juga pengalaman pribadi ketika menghadapi orang atau pasien dalam kondisi seperti ini. Ya, teman-teman sekalian, orang yang mengamuk, yang dia sulit mengontrol kesadarannya, dalam arti dia teriak-teriak, kemudian sulit dikendalikan, tidak bisa kooperatif dengan orang-orang di sekitarnya, maka ada beberapa keadaan kita hendaknya meninjau. Yang pertama, orang seperti ini kondisinya bisa jadi memang dia benar-benar kesurupan jin atau kesurupan syaitan, sehingga obatnya apa? Dia diruqyah oleh orang yang bisa meruqyah dengan cara-cara yang syar'i. Maka dengan cepat, dengan segera, insya Allah kalau ini memang benar-benar dari gangguan jin atau syaitan, dia akan segera pulih dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya sendiri pernah mendapatkan kondisi pasien seperti itu, yang teriak-teriak, ngamuk, tidak bisa kendalikan, masuk gawat darurat. Kemudian saya dipanggil untuk membantu dengan izin Allah menangani kondisi seperti ini. Maka dengan cara kami meruqyahnya, membacakan kepadanya bacaan-bacaan Al-Quran dan doa-doa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka dalam waktu yang tidak lama lah, tidak ada setengah jam atau mungkin cuma 15 menit, dia langsung ada reaksi yang berlebihan. Kemudian melalui beberapa tahap tentu saja, dia kemudian sadarkan diri, ya. Dan sadarkan diri, dia sama sekali tidak tahu dia barusan itu ngapain. Ketika dia teriak-teriak, dia ngamuk, dia bilang ini dan itu, dia tidak menyadari sama sekali. Walau alam, dugaan berat kami, ya, dalam kondisi seperti itu dia memang benar-benar gangguan kesurupan jin atau syaitan. Dan memang dia pada waktu itu dia sudah baru saja melakukan ritual-ritual yang jauh dari syariat. Tetapi tidak mesti seperti itu, ya. Kadang orang yang teriak-teriak, yang dia itu sulit dikendalikan, juga bisa karena beberapa hal. Yang pertama, kita hendaknya melihat track record atau latar belakangnya. Bisa jadi dia karena panas yang berlebihan. Coba cek suhu tubuhnya, ya. Ketika suhu tubuhnya di atas 40 derajat misalnya, bisa jadi itu gangguannya karena gangguan suhu tubuh yang dia alami, sehingga kesadarannya menurun, dia teriak-teriak, dia kemudian tidak mampu mengendalikan diri. Maka obatnya adalah dicari penyebabnya, kenapa dia bisa mengalami gangguan
suhu tubuh yang tinggi, apa ada infeksi yang berat, maka diobati infeksinya, kemudian juga diberikan obat-obatan untuk menurunkan suhu tubuh tersebut. Tentu saja ini hendaknya dilakukan secara medis atau ilmu kedokteran ya, di rumah sakit ataupun puskesmas. Kemudian di antara penyebab lain orang mengalami gangguan seperti ini adalah karena gangguan adanya cedera kepala ya. Orang yang habis cedera kepala, habis terjatuh atau kecelakaan lalu lintas, kemudian dia gelisah, mungkin pada beberapa hari kemudian dia bisa, ketika dia mulai meningkat kesadaran, dia mengalami hal-hal semacam itu. Dan ini juga pernah kami alami juga ya. Pasien masih muda, masih remaja, wanita ya, dia teriak-teriak, ngamuk, kita rukyah ya tidak ada reaksinya, karena memang itu akibat dari cedera kepala, ada gangguan di otaknya ya. Dan dia mengalami penurunan kesadaran sebelumnya ya. Kemudian setelah dia beberapa hari mendapatkan terapi, dia sedikit membaik kesadarannya, dia teriak-teriak dan sulit dikendalikan, bahkan berlari-lari. Kemudian di antara penyebab lain orang mengalami gangguan kesadaran dengan kondisi seperti yang disebutkan tadi adalah karena gangguan kimia dalam darah ya. Dicek laboratorium, orang yang teriak-teriak tersebut, orang yang sulit dikendalikan tersebut bisa jadi karena gangguan kimia dalam darah ya. Misalnya diantaranya yang pernah kami alami adalah hiperkalium. Karena gangguan kimia dalam darah juga bisa dia mengalami kondisi psikis yang sulit dikendalikan, bahkan tidak kooperatif dengan petugas atau dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian selanjutnya, orang bisa mengalami gangguan kesadaran, gangguan komunikasi verbal atau nonverbal ya. Bisa juga karena kurangnya oksigen di dalam otak ya. Orang yang sangat sesek, asma misalnya, dia megap-megap dalam beberapa waktu ya, dia juga bisa mengalami hal semacam itu dan benar-benar deleming, ngomongnya tidak sadar. Ini bisa. Atau penyebab lain, yaitu orang yang mengalami gangguan dehidrasi atau kekurangan cairan juga bisa. Nah, orang yang mengalami misalnya demam berdarah, dia tidak mau minum, muntah-muntah terus, cairannya kurang terpenuhi, mungkin juga bahkan panas, juga bisa mengalami kondisi seperti itu. Atau ada juga penyebab lain, yaitu karena ada gangguan di otaknya, misalnya tumor otak juga bisa. Wallahu a'lam. Penyebab lain orang bisa mengalami gangguan kesadaran mental atau psikis, yaitu karena memang benar-benar dia mengalami gangguan jiwa. Jadi tidak fokus pada fisik atau pada gangguan kimia dan sebagainya, tetapi orang yang memang murni dia mengalami gangguan jiwa, bukan karena gangguan syaitan, bukan karena fisik, juga bisa mengalami kesadaran yang memang seperti orang yang kesurupan. Itulah teman-teman sekalian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang beberapa penyebab orang yang tidak kooperatif, orang yang teriak-teriak, sulit dikendalikan, bahkan mengamuk dan sebagainya, menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Itu tidak mesti dia ya, ketika dia tidak sadarkan diri sama sekali, tidak mesti dia karena kesurupan jin atau syaitan. Jadi jangan hanya diruqyah saja tanpa dicari penyebab lainnya kalau tidak sembuh-sembuh. Kecuali kalau diruqyah langsung hilang, insya Allah ini sudah tepat sekali. Tapi kalau diruqyah saja padahal gangguannya adalah adanya infeksi di kepala atau di otaknya, ada panasnya, maka kurang maksimal ya, bahkan mungkin juga kurang tepat ya. Tetap harus diiringi dengan penyebab utamanya ya. Ruqyah sangat baik, sangat bagus, bacaan Al-Quran sangat bagus untuk menyembuhkan semua penyakit, bukan hanya penyakit gangguan jin atau syaitan yang merasuk ke dalam diri seseorang, tapi juga untuk mengobati penyakit fisik, membantu ketenangan jiwanya, membantu kita kesembuhannya secara fisik langsung ya, dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap kita harus berupaya mencari kausa atau penyebab utama dari gangguan kesadaran tersebut. Jadi jangan fokus dengan kondisi mentalnya yang tidak stabil, tapi tetap dicari penyebabnya seperti yang disebutkan tadi pada penjelasan yang saya sebutkan tadi.
Semoga bermanfaat. Cendrawasih Burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.